Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar dan pemerhati kelapa sawit. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Back to Basic Kultur Teknis Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh LPB Agro Nusantara. Bersama saya, Aris Karyawan, akan memandu materi ini dengan topik inventarisasi pokok. Mungkin di awal perlu kami sampaikan kepada para pembelajar dan pemerhati yang budiman bahwa kenapa back to basic ini diangkat menjadi sebuah topik pembelajaran kita pada kesempatan kali ini karena kami berasumsi saat ini di tengah kondisi bisnis yang kadang membuat para pelaku usaha mulai mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis, fundamental atau basic teknis seperti itu sudah mulai ditinggalkan sehingga akibat hal-hal yang mungkin non teknis mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa mendapatkan gambaran atau kembali kepada hal-hal yang sifatnya lebih fundamental. Baik, para pembelajar dan pemerhati yang budiman, kita awali dengan sasaran dari pembelajaran kita. Pertama, memahami pentingnya inventarisasi pokok. Yang kedua, mampu melakukan analisis data hasil inventarisasi pokok, relevansinya dengan best practice kultur teknis untuk tanaman baru, tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, dan kegiatan penggalian produksi atau panen. Yang ketiga, mampu menentukan langkah-langkah antisipatif dan preventif untuk meminimalkan kerugian akibat jumlah pokok yang tidak ideal atau tidak standar. Baik, Bapak Ibu, kita akan awali kegiatan pembelajaran kita atau dengan topik inventarisasi pokok ini. Sasaran dilakukannya inventarisasi pokok adalah mendapatkan data aktual, jumlah pokok per tahun tanam, jumlah pokok per blok, jumlah pokok per hektar, dan hasil dari inventarisasi pokok akan menjadi dasar dalam pengelolaan tanaman selanjutnya, baik tanaman ulang, penyisipan, dan lain-lain. Juga akan menjadi acuan dalam pengelolaan tanaman, meliputi perencanaan hingga evaluasi berbagai kegiatan teknis, misalnya pemupukan, pengendalian gulma, dan lain-lain. Juga menjadi acuan dalam pengelolaan penggalian produksi. Baik, Bapak Ibu, lingkup dan latar belakang dilaksanakannya inventarisasi pokok, bahwa inventarisasi pokok ini sesuatu yang fundamental, yang mendasar, karena dengan jumlah pokok yang teridentifikasi dengan baik, yang valid dan terkini, kita bisa melakukan berbagai kegiatan perencanaan kultur teknis dan penggalian produksi dengan fasilitas yang lebih baik atau dapat gambaran yang lebih pasti. Tanaman didata baik kuantitas jumlahnya, tanaman normal maupun riwayat dan catatan kondisi pertumbuhan yang lain. Artinya tidak hanya yang normal saja yang punya catatan atau riwayat pertumbuhan yang lain juga dicatat. Meliputi areal tanaman ulang atau tanaman baru, tanaman TBM dan TM. Data hasil inventarisasi pokok terkait dengan riwayat tanaman yaitu abnormalitas asal bibit yang dibawa bahan tanam, kemudian tanaman sakit karena sebab patogen, tumbuh tidak prima, tanaman tergenang, mati, dan tanaman sisipan.
Karena kondisi di lapangan tidak seperti di lab atau di greenhouse, pasti ada hal-hal yang menyebabkan tanaman tadi menjadi pertumbuhannya heterogen atau pertumbuhannya ada penyimpangan, ada abnormalitas, dan ini perlu kita identifikasi. Kenapa perlu diidentifikasi dari awal berupa catatan-catatan tadi? Karena kita memerlukan langkah selanjutnya. Misalnya abnormalitas tadi disebabkan karena patogen atau karena genetik, pasti berbeda perlakuan selanjutnya. Kita perlu mengetahui itu untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian inventarisasi pokok dilakukan secara periodik dengan menghitung jumlah pokok aktual di lapangan yang betul-betul tanaman sesuai dengan original planting point yang masih ada. Kemudian catatan yang lain tadi semuanya harus diidentifikasi. Kemudian inventarisasi pokok dilakukan dengan cara dan metode yang tepat, terutama dalam hal sampling untuk mendapatkan data yang valid. Jadi memang harus dilakukan dengan benar dan bebas dari perlakuan rekayasa ataupun data yang tidak valid. Jumlah pokok yang optimal akan menjamin diperolehnya produktivitas yang tinggi. Jadi dari hasil penghitungan inventarisasi pokok, ini bisa dilakukan analisis berapa sebenarnya potensi yang ada di lapangan. Sehingga ketika proses penggalian produksi dilaksanakan, pasti akan mengacu kepada potensinya tadi. Menjadi dasar perencanaan dalam penyusunan anggaran, terutama anggaran pemeliharaan, khususnya pemupukan yang barangkali menjadi biaya yang paling besar untuk biaya tanaman. Kemudian juga menjadi dasar estimasi potensi produksi dan strategi penggaliannya. Jumlahnya tertentu, misalnya dari hasil inventarisasi pokok, dikaitkan dengan jumlah tandan yang ada di pokok, kemudian berat tandan, kita bisa mengestimasi berapa sebenarnya potensi produksi yang ada di lapangan dan bagaimana strategi penggaliannya.